Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyada FM. Elsyada FM, full of new wonder. Halo, shalom keluarga Elsyada dimanapun Anda berada, yang senantiasa diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yohana Win hadir kembali untuk Anda, tentunya di satu program acara Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Nah, ini ada satu masukan, ada satu usulan dari teman-teman dari keluarga Elsyada juga, mengatakan seperti ini, Kak Yohana, tolong dong diangkat satu topik tentang gimana sih caranya supaya kita nggak boros. Nah, berarti apakah Anda juga termasuk satu yang agak boros atau boros sekali? Nah, saat ini saya akan mengangkat satu topik ya keluarga Elsyada di Ngopi Pagi, yaitu cara mudah supaya kita tidak mudah boros dan siap menghadapi masa depan. Nah, keluarga Elsyada banyak ya orang bingung, termasuk beberapa teman-teman beberapa keluarga Elsyada yang sempat DM saya, bahkan sempat WhatsApp, supaya kita semua mendapatkan penyegaran yang baru. Nah, sebanyak apapun gaji kita setiap bulan, kalau yang kerjanya adalah memiliki pekerjaan tetap, pasti selalu merasa kurang ya. Ataupun yang setiap hari gajian, ada ya yang setiap hari gajian yang kerjaannya di pasar gitu kan, yang punya warung itu kan gajiannya setiap hari. Nah, ngerasa selalu kurang. Bener gak sih? Ada yang merasa begitu ya. Jadi sebetulnya di dalam hati kita, atau di dalam hati teman-teman atau keluarga Elsyada itu banyak yang menyadari bahwa kita itu boros, tetapi bingung gimana sih caranya untuk bisa menekan hasrat atau keinginan supaya tidak beli ini dan itu yang mengakibatkan yang namanya boros. Nah, jadi supaya kita mulai sekarang bisa punya gaya hidup yang oke, yang bisa berhemat sedikit dan tidak terjebak dengan kebiasaan boros, saya akan bagikan untuk Anda beberapa cara atau beberapa tips yang jitu supaya kita tuh tidak boros, hidupnya tidak boros ya, hidup yang cukup dengan setiap kebutuhan kita. Yang pertama adalah kita bisa belajar mencermati, bahkan membuat menyusun anggaran. Keluarga Elsyada, perencanaan anggaran ini bertujuan supaya keuangan kita itu lebih seimbang. Anda hanya perlu mengeluarkan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat untuk kebutuhan pokok, untuk keperluan pribadi dan juga tabungan. Nah, rumus yang bisa kita pelajari adalah, ingat saat membuat anggaran itu kita bisa mengadakan beberapa persenan ya. Jadi 50% untuk kebutuhan utama, misalnya begitu. Kemudian 30% untuk kebutuhan pribadi dan 20% untuk tabungan. Kok nggak ada persenan untuk healing? Nggak ada persenan untuk shopping? Nah, itu nanti bisa diatur sendiri. Tapi ini yang pokok begitu ya keluarga Elsyada. Jadi menurut penelitian ahli keuangan begitu. Jadi kita perlu membuat anggaran, kita mengadakan pembagian persenan begitu ya, bukan pembagian uang tapi persenan. Bagaimana itu 50% untuk kebutuhan utama, 30% untuk kebutuhan pribadi dan 20% untuk kita menabung. Bagaimana dengan Anda? Yuk kita belajar untuk menyusun anggaran. Yang kedua, caranya untuk kita tidak boros ya, ibu-ibu, remaja putri, ya. Bapak-bapak juga ada loh yang merasa boros, ya enggak? Yang kedua, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini penting. Jadi kita bisa membedakan soal
kebutuhan, apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Pasti ibu-ibu udah tahu ya. Dengan begitu kita pasti bisa menjadi lebih bijak untuk soal belanja. Misalnya kita mau beli sepatu baru. Nah, sebelum benar-benar beli kita bisa cek nih, bener nggak sih kita butuh sepatu yang baru gitu. Cek dulu sepatu yang lama atau sepatu yang lain apakah masih bisa dipakai dan bagaimana kondisinya, seperti itu. Kalau masih ada dan juga masih bagus dan bisa layak, masih bisa layak dipakai, tandanya ya nggak perlu beli dulu begitu, kecuali memang kita butuh warna yang lain ya, dimana itu memang ada tujuannya untuk kita pakai dan warna itu belum ada, atau kondisi kaki kita sudah mulai sakit kalau menggunakan sepatu yang itu. Begitu, itu contoh saja. Jadi kita bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Sebenarnya semuanya sudah tahu, tapi kita perlu diingatkan lagi. Bagaimana dengan Anda keluarga Elsiadai? Dari 2 tips yang saya bagikan untuk Anda supaya kita tidak boros, masih ada beberapa tips yang akan saya bagikan untuk Anda. Namun saat lagi saya akan kembali untuk keluarga Elsiadai. Tetap stay tune. Kembali lagi di Ngopi Pagi. Terima kasih untuk setiap Anda yang masih tetap stay tune. Anda bisa menyimak program acara Ngopi Pagi ini melalui YouTube Elsiadai FM ataupun melalui radio digital. Dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak ini. Dan sampaikan itu, infokan itu kepada saudara, keluarga yang ada di luar kota, bahkan Anda di luar negeri, supaya kita semua bisa diberkati. Kembali lagi ya untuk obrolan kita di saat ini. Bagaimana sih supaya caranya kita tidak boros untuk kita bisa menata masa depan kita. Oke, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, pertama dan kedua ya. Yang pertama kita bisa cermat menyusun anggaran. Yang kedua kita bisa membedakan antara mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Kemudian yang ketiga, keluarga Elsiadai. Nah, ini nih penting juga, bahkan sering kita lupakan, yaitu hal yang sepele, seperti kita bisa mematikan barang elektronik yang tidak digunakan. Apalagi kalau kita sedang meninggalkan rumah dengan kondisi rumah kosong dalam jangka waktu yang agak lama. Nah, kebiasaan ini memang sepele ya keluarga Elsiadai kedengarannya, tetapi sering sekali kita lakukan, terutama oleh anak-anak muda nih. Menganggap itu sepele. Biasakan kalau habis menggunakan alat elektronik ya, walaupun kita masih di rumah, misalnya habis ngecas handphone atau habis ngecas laptop dan lain sebagainya, kita bisa cabut kabelnya kalau itu sudah full. Jadi jangan dibiarkan begitu saja meskipun kita tidak pakai, karena arus listrik itu masih terus mengalir pada kabel yang terhubung dengan stop kontak listrik. Otomatis listrik yang mengalir itu jadi terbuang dengan sia-sia. Ya, begitupun juga mungkin dengan AC di kamar ataupun kipas angin. Ya, kalau kita pergi itu kadang perlu dicek lagi barang-barang elektronik mana yang masih on, ya masih terpakai, masih nyala gitu. Kemudian yang keempat, belanja di pasar tradisional. Oh, di zaman sekarang masih banyak juga sih yang belanja di pasar tradisional ya. Karena di pasar tradisional itu harga bahan makanan relatif lebih murah daripada kita belanja di supermarket atau di mall ya. Apalagi sekarang banyak pasar tradisional yang bangunannya sudah oke. Sudah cantik gitu ya, sudah bersih juga, jadi nggak perlu takut kalau masuk pasar tradisional sendalnya jadi basah gitu karena habis hujan, kecuali memang kondisinya sedang banjir ya, itu beda. Jadi jangan khawatir juga bahwa kualitas sayuran, kualitas bahan makanan di pasar itu tidak oke, malahan fresh ya, segar begitu. Tergantung bagaimana kita bisa pintar-pintar memilih
memilih sayuran yang segar, buah-buahan yang segar, bahkan bahan makanan yang lain yang bisa kita pilih. Bahkan kalau di pasar bisa kita tawar ya. Kalau di mall atau supermarket kan sudah nggak bisa ditawar lagi. Kemudian cara selanjutnya yang bisa kita lakukan keluarga Elsiadai adalah dengan memasak sendiri. Nah, beruntunglah Anda keluarga Elsiadai yang hobinya masak. Yang suka ya, memang suka memasak. Sadar nggak keluarga Elsiadai, kalau kebiasaan kita beli makanan atau jajan itu membuat kita sedikit boros. Ya, apapun itu kondisi dan alasannya. Ya, karena kalau dikit-dikit makan di luar, padahal kalau masak sendiri itu punya satu budget ya. Bisa mungkin dalam sekali masak bisa dipakai untuk makan 2 kali misalnya begitu. Apalagi yang kondisi rumahnya anak-anak masih ngumpul di rumah. Kecuali anak-anak sudah kuliah di luar kota atau sudah kerja di luar kota, itu beda hal. Tapi kalau anak-anak masih kecil, kemudian butuh satu kondisi makanan yang higienis atau yang bersih, lebih baik masak sendiri ya ibu-ibu. Jadi apalagi sekarang kan kalau nggak bisa masak nggak apa-apa, bisa searching di manapun, di media sosial manapun. Kalau mau masak lodeh seenak masakan mertua gimana ya. Kayaknya ada sedikit cerita ya tentang itu. Jadi banyak cara untuk kita bisa belajar mencari resep masakan supaya kita juga bisa masak sendiri ya di rumah. Selain itu tidak boros, selain itu bisa hemat, juga bisa menambah kasih sayang keluarga kepada kita, khususnya pasangan kita dan juga anak-anak kita. Dan selanjutnya ini juga sangat disukai oleh ibu-ibu ataupun remaja putri ya. Manfaatkan diskon saat belanja online. Ayo, siapa yang suka belanja online? Kalau ada diskon, lewat gitu kan di beranda handphone kita langsung. Jadi kalau lagi pengen belanja kebutuhan, lebih baik belanja online ya, via apa saja yang ada di media sosial kita. Karena lagi banyak promo nih, bisa, nggak apa-apa. Jadi mulai dari promo ongkir, promo cashback, promo diskon, dan masih banyak lagi. Ini biasanya tidak bisa dipungkiri ya oleh semua kaum hawa. Bahkan sekarang pun kaum Adam udah pinter untuk belanja online, iya nggak bapak-bapak? Ya, jadi ini juga menjadi salah satu cara untuk kita bisa berhemat atau tidak boros dengan memanfaatkan diskon saat belanja online. Bagaimana dengan Anda, keluarga Elsiadai? Pasti Anda juga sudah ya melakukan hal itu. Oke, masih ada beberapa hal lagi yang saya akan bagikan untuk Anda, keluarga Elsiadai. Saya akan bagikan untuk Anda sesaat lagi. Tetap stay tune di Ngopi Pagi. Terima kasih untuk Anda keluarga Elsiadai, masih tetap stay tune dan setia ada di program acara Ngopi Pagi. Untuk Anda yang saat ini sedang kurang enak badan, istirahat aja ya. Karena itu menandakan tubuh Anda memberikan sinyal untuk Anda beristirahat. Jangan paksakan diri sampai nanti Anda merasa sudah mulai enakan. Oke, kembali lagi di Ngopi Pagi keluarga Elsiadai. Saya akan bagikan 2 tips lagi bagaimana kita bisa hidup dengan tidak boros, sehingga gaji kita belum saatnya gajian lagi udah habis dan kita bisa menata masa depan kita. Oke, yaitu cari penghasilan tambahan. Nah, ini penting juga dan pasti setiap Anda pun sudah melakukan itu. Meskipun kita sudah punya gaji bulanan ya atau pemasukan tetap, tidak ada salahnya kalau kita mencari penghasilan tambahan. Oke, penghasilan tambahan, penghasilan tambahan ini bisa kita pakai untuk tabungan masa depan. Ya, ada banyak cara untuk dapat mendapatkan penghasilan tambahan ini. Jadi bisa kita menjadi
freelance sesuai dengan keahlian kita atau kemampuan kita atau talenta kita. Juga kita bisa menjadi seorang reseller atau tutor online atau belajar buka bisnis sendiri atau juga menjadi MC atau menjadi apa saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan hobi atau sesuai dengan kemampuan dan bakat kita, itu pasti keren. Ya, karena dengan begitu kita juga bisa menggali hobi kita atau menggali talenta kita untuk kita bisa lebih lagi berguna bagi diri kita juga bagi keluarga kita. Alright, dan yang terakhir adalah satu hal yang penting juga yang perlu kita lakukan, yaitu menabung. Nabung, nabung, dan nabung. Nah, dengan menabung keluarga El Syadai, hidup kita akan lebih mudah ketika kita harus ada pengeluaran dadakan atau bayar tagihan dan semua kebutuhan itu saat kita tidak punya penghasilan. Ya, jadi ada satu kala kita mungkin tidak ada penghasilan, tetapi ketika kita punya tabungan saat kita membutuhkan itu sangat berguna. Atau sewaktu-waktu kalau kita butuh uang untuk keperluan tidak terduga ya, misalnya anak kita sakit atau orang tua kita sakit dan perlu opnam dan kita punya satu cadangan uang di tabungan. Ini penting sekali. Jadi sisihkan dana darurat kita untuk menabung karena ini sangat penting. Oke, keluarga El Syadai, bagaimana dengan Anda? Sudah ada beberapa hal yang saya bagikan, kiranya itu berguna, kiranya itu juga bermanfaat dan memberkati setiap Anda. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mau mencoba untuk hal-hal yang lebih baik untuk kita bisa menata masa depan. Supaya kita tidak boros lagi dan kita bisa mempunyai cadangan-cadangan uang di kemudian hari. Baik, sebelum kita berpisah, ini ada satu motivasi untuk setiap Anda. Hidup sederhana seringkali membuat hati lebih lega. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saya Yohana Win pamit undur dari hadapan Anda dan dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan keluarga El Syadai. Happy day, have a nice day, dan tetap sehat selalu, tetap semangat. Salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan memberkati.